Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Apriyadi dengan NIM F1E222045. Saya dari ruangan R001 Angkatan 2022. Sini saya akan menjelaskan codingan yang dibuat kemarin yang berkaitan dengan Pandas. Di sini ada pagar. Pagar ini berfungsi sebagai komentar, hanya komentar saja. Pandas pagar ini, dan lain-lain yang berkaitan dengan pagar. Kemudian ini ada Pandas. Pandas ini itu adalah library ya, yang digunakan untuk memproses dan memanipulasi data. Kemudian ada Scalar. Scalar ini itu adalah extension dari Visual Studio Code. Ini berkaitan juga dengan Pandas. Kemudian ada Font Vectorizer. Ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi numerik atau menjadi angka. Kemudian ada uh, train, train test split. Ini biasa digunakan untuk membagi datasheet menjadi data latih yang dapat diuji. Kemudian ada multinomial NB. Ini itu adalah model Naive Bayes. Itu digunakan untuk klasifikasi data teks. Kemudian ada ini akurasi score atau confusion metric. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari model Naive Bayes tadi. Kemudian sini ada yang kedua itu datasheet email sederhana. Sini ada data. Data ini adalah sebuah variabel ya. Variabel string di sini. Karena kan ini kan kalimat kalimat. Kemudian ada spam. Spam di sini jikalau dia satu, maka dia tandai dengan spam. Jika nol, berarti dia ditandai dengan non spam. Dan juga fungsi kurung siku atau kurung kelawal. Per kurung kelawal ini itu hanya untuk mengkurung kalimat-kalimat aja. Ada konversi data menjadi data frame di sini. Ini adalah perintah pandas juga yang digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk tabel. Ini contohnya. Kemudian sini ada yang ketiga itu processing data. Sini ada vectorizer, fit transform. DF ini data frame. Data frame Gmail. Ini digunakan untuk mengubah email yang di atas tadi dari teks menjadi angka sehingga bisa diproses oleh algoritmanya. Kemudian ada Y, ada Y ya. Jadi kan X ini Y lagi. Data frame spam. Ini untuk menyimpan informasi apakah email tersebut spam. Jikalau spam dia satu, jikalau non spam dia nol. Nih contohnya. Kemudian ada empat split data menjadi data latih dan uji. Ada train test split. Ini berfungsi membagi data menjadi dua bagian, yaitu test size 0,2 ini berarti 20% dari data akan digunakan untuk pengujian dan sisa 80%-nya untuk pelatihan. Kemudian ada random state 42. Ini untuk memastikan pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Kemudian ada stratify. Ini untuk menjaga proporsi spam dan bukan spam sama di kedua bagian data. Kemudian ada lima membangun model naive Bayes. Ini ada multinomial NB ini ya. Ini jenis model yang digunakan untuk mengklarifikasi data teks seperti Gmail yang di atas berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya yang dikurung tadi. Kemudian ada model fit, X-train, dan Y-train. Ini digunakan untuk melatih model dengan data latih sehingga model dapat belajar dari data tersebut dan siap untuk mengklarifikasinya data baru seperti Gmail yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada 6 melakukan prediksi pada data uji. YPRED ini
akan berisi hasil prediksi dari model Naive Bayes yang menunjukkan apakah setiap Gmail di X-test diperkirakan sebagai spam atau bukan spam. Kemudian ada model predik X-test, ini digunakan untuk memprediksi label spam atau bukan spam untuk Gmail yang ada di data uji. Kemudian ada 7 evaluasi model menghitung akurasi dan menampilkan conversion metric. Akurasi skor. Akurasi skor ini adalah fungsi dari library scalar yang digunakan untuk menghitung akurasi dari model Naive Bayes. Ada y-test dan y-pred. Y-test ini itu adalah label sebenarnya dari data. Kalau y-pred ini label yang akan diprediksi oleh model. Kemudian ada conversion metric. Conversion metric ini adalah fungsi dari library scalar juga yang digunakan untuk menghasilkan conversion metric. Sini ada label 0,1 ini. Label 0,1 ini menentukan urutan label yang akan digunakan dalam conversion metric. Jikalau dia non-spam, dia 0. Jikalau dia spam, dia akan 1. Kemudian ada menampilkan hasil evaluasi. Print ini untuk menampilkan ini hasil akurasinya. Akurasi 100% ini maksudnya mengonversi nilai akurasi dalam bentuk desimal. 2F ini mengatur formal output untuk menampilkan 2 angka di belakang koma. Kemudian ada conversion metric print. Ini untuk ditampilkan perintah untuk ditampilkannya di layar ini conversion metric. Kemudian ada print count metric ini itu berfungsi untuk menampilkan conversion metric yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Metrik ini berbentuk tabel yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dari model. Kemudian ada 8 pengujian model dengan Gmail baru. Ini ada new email. New email ini adalah daftar list yang berisi beberapa Gmail baru yang ingin diuji menggunakan model yang telah dilatih. Tujuan dari langkah ini untuk memeriksa bagaimana model multinomial NB mengklarifikasi Gmail yang tidak ada pada data pelatihan sebelumnya. Kemudian ada mengubah Gmail baru menjadi fitur yang menarik. Ada new mails transformat. Ini variabel ini akan menyimpan hasil transformasi dari Gmail baru untuk menjadi fitur menarik. Kemudian ada melakukan prediksi pada Gmail baru. Ini adalah prediction. Prediction ini variabel ini akan menyimpan hasil prediksi dari model pada setiap Gmail barunya. Untuk hasilnya ini sama. Jikalau dia 0, dia non-spam. Dan jikalau 1, dia spam. Seperti yang perintah di atas. Kemudian ada model predik. Model predik ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan fitur numerik yang telah diubah sebelumnya. Kemudian ada new Gmail transformat. Ini adalah data fitur numerik dari Gmail baru yang sudah diubah menjadi confactorizer. Kemudian ada menampilkan hasil prediksi. For Gmail prediction in zip, new email prediction. Ini loop ini iterasi melalui setiap pasangan Gmail dan prediksi untuk setiap iterasi variabel Gmail untuk menyimpan Gmail dan prediksi ini untuk menyimpan label dari hasil prediksinya. Kemudian ada zip new Gmail prediction. Fungsi zip ini digunakan untuk menggabungkan 2 daftar menjadi pasangan. Dalam hal ini, setiap Gmail baru dari new Gmail ini dipasangkan dengan hasil prediksinya. Jadi, perintah dari variabel prediction ini. Kemudian ada printf Gmail. Ini digunakan untuk format string dengan menyisipkan variabel email dan prediction.
Kemudian dalam kutip spam, if prediction sama dengan 1, else non spam. Ini akan menyajikan label prediksi sebagai spam. Jika prediksinya 1, dia spam. Jika prediksinya 0, dia non spam. Kemudian perintah print sini untuk menampilkan Gmail dan hasil prediksinya ke sini. Demikianlah penjelasan codingan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.